Maju, maju, maju. Terjadinya pertumpahan darah yang disebabkan oleh provokasi si Imam Unyil Rizik Syihab. Ya, bagaimana menantang perang pribumi, ya, dengan lantangnya si Rizik Syihab menantang perang kepada pribumi dan menghasut untuk mengasah pedang, celurit, parang dan sebagainya. Bagaimana Bahar bin Demit ketika berorasi dengan menyoncong-nyoncong celurit. Bagaimana yang mengatasnamakan diri mereka adalah Laskar Sakerah dengan menyoncong-nyoncong celurit-celurit mereka. Dan malam ini pecah bentrokan, pecah gesekan. Dan senjata tajam itu dibawa, dipersiapkan ke lokasi aksi damai kami, masyarakat dan PWLS yang menyuarakan kebenaran, menolak kepalsuan Habib sebagai Nuriyatul Rasul. Saudara-saudara kami, pejuang-pejuang PWLS bersama masyarakat Pemalang, ini yang jauh dengan ongkos sendiri, membayar bensin sendiri, membawa kendaraan sendiri, menyewa angkutan sendiri. Sedangkan mereka kami duga kuat, ada cukong, ada backup, ada yang membiayai, ada yang memelihara di belakangnya. Kemudian bagaimana dengan beringasnya, bermula dari penyerangan kepada target, Mbah Mono, yang beberapa waktu lalu dipersekusi oleh FPI dan HTI sebagai instruktur Banser Kabupaten Karanganyar dan sebagai PWLS. Bagaimana mereka tepat sasaran mengenai target Mbah Mono itu, pertama kali yang dihantam, yang diduga oleh kawan-kawan seperjuangan di lapangan, terkena senjata tajam. Inilah yang kemudian memantik respon daripada masyarakat dan pejuang PWLS di Pemalang. Kemudian melindungi diri mereka, sehingga terjadilah pecah, gesekan dan bentrokan yang tidak terhindarkan. Kemudian di dalam narasinya setelah acara, bagaimana Rizik Syihab seolah-olah playing victim, jejak-jejak, video-video, jejak-jejak digital bagaimana Rizik memprovokasi, mengajak perang, menyuruh untuk mengasah pedang, parang, celurit, selalu memprovokasi. Ini sudah bukti permulaan yang cukup sebenarnya. Bagaimana FPI, organisasi terlarang yang sama-sama terlarangnya seperti PKI, bisa ada di Pemalang. Sedangkan kami, saudara-saudara kami, masyarakat dan PWLS
yang hadir di Pemalang, yang ingin menyampaikan aksi damai, yang ingin menyuarakan kebenaran bahwa habaib bukanlah keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malah dihantam terlebih dahulu. Dan yang menjadi target pertama kali adalah Mbah Mono yang beberapa waktu lalu didatangi, dipersekusi oleh FPI dan HTI. Semuanya sekali lagi saya mohon untuk ketik dan menyuarakan tangkap Rizik Syihab. Sekali lagi, tangkap Rizik Syihab. Ya, setuju. Terus Silahkan ya, semuanya bareng-bareng bersama-sama tangkap Rizik Syihab. Kalau infonya ada yang meninggal. Rizik Syihab ini provokator itu sudah pasti ya. Dia provokator sudah pasti. Kita lihat dari jejak digitalnya Rizik Syihab. Iya, Rizik Syihab itu di 2021 itu jelas udah dia dukung ISIS. Siapa ISIS? Organis terorisme dunia. Ya, ini jelas. Ya, jadi tidak ada alasan. Makanya Gus Dur waktu itu, kalau negara mau beres tangkap Rizik, itu setuju saya. Dan sampai dengan hari ini dia itu menjadi provokator. Ya. Ayo coba kita lihat, kita flashback, kita lihat di jejak digitalnya dia. Di tahun 2021 dia itu, di tahun 2001 dia itu mendukung 2011 ya, 2011-12 dia dukung 2012 ya, 2011-12 itu jelas dia dukung HTI, apa namanya, ISIS terorisme. Dia berteriak dengan apa? Umat Islam. Jadi satu fly victim yang luar biasa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mana kabarnya saudaraku? Alhamdulillah sehat. Lanjut Bang Fafat, tahan dulu Mbak Yu. Iya, gimana kabarnya? Aku nggak bisa tidur loh. Iya, tahan dulu biar Bang Fafat bernarasi dulu, nanti gantian. Jejak digital ini jelas saudara-saudara, teman-teman. Mari kita kalau seperti itu kita lihat jejak digital dari ulama-ulama NU, ulama-ulama yang mendukung Nusantara, ya, mendukung PWLS. Mana narasinya? Tidak ada. Orientasi perjuangan kita itu adalah orientasi perjuangan kenusantara, bersatunya umat Islam di Nusantara. Ya, kita itu orang apa? Kita itu Islam, bukan orang Islam. Saya nggak bisa ngomong, panas aja saya. Mendidih darah ini, Bang. Darah ini sudah mendidih. Jelas sekali kok. Ini para jongos-jongos kenapa gobloknya mau dibohongin sama Rizik Syihab? Mari teman-teman kita satukan niat, satukan perjuangan untuk apa? Untuk Nusantara yang sedang terpecah belah ini. Baik, silakan sang bajak laut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana kemarin malam itu? Gimana ceritanya? Baik, kalau boleh tahu sang bajak laut ini dari Laskar Sabilillah mana? Dari Laskar Sabilillah DPD mana? Oh, Sukabumi. Baik, ketua DPD-nya siapa? Kang bajak laut. Ketua DPD-nya Sukabumi siapa? Kang bajak laut.
Sekali lagi saya tanya, Kang Bajak Laut, Ketua DPD dari Sukabumi siapa namanya? Baik admin, tolong silakan diturunkan. Kayaknya penyusup itu Gus. Alhamdulillah ya, insya Allah saya hafal. Paling tidak saya tidak hafal namanya, tapi saya hafal wajahnya dan nama panggilannya dari setiap DPD. Ini momentum ya, awal perjuangan bagi semua pribumi. Momentum awal perjuangan bagi semua yang mengaku mempunyai leluhur Nusantara. Ini awal perjuangan bagi orang-orang yang mengaku di dalam dadanya ada hubbul waton, ada nasionalisme, ada kecintaan terhadap negeri ini. Ini awal momentum pergerakan perjuangan kita yang harus diwujudkan secara nyata. Untuk yang belum bergabung di PWLS, saya bisa membantu. Kalian ada dari daerah mana? Insya Allah saya akan bantu untuk mengkoordinasikan dengan ketua DPD atau kabupaten di wilayahnya. Silakan DM saya. Jadi kita tidak boleh berjuang secara sendiri-sendiri atau tercerai-berai. Kita harus satukan niat, satukan tekad. Tidak ada kata lain di dalam dada kita selain hubbul waton. Dan kata beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kata Mbah Wahab Hasbullah, dan ke-25 muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama menyepakati hubbul waton minal iman. Mencintai bangsa dan negara ini adalah bagian dari iman. Salam perjuangan. Bangkitlah semua saudaraku. Sudah, silakan DM. Ini momentum saudaraku, bangun, bangkit semuanya. Kalau tidak atas nama Islam, kalau tidak atas nama marwah Rasulullah Muhammad SAW, kalau tidak atas nama aulia-aulia Nusantara, paling tidak atas nama bangsa dan negara ini, paling tidak atas nama anak cucu kita kelak ke depannya, paling tidak atas nama leluhur-leluhur kita bangsa Nusantara yang besar ini. Silakan nanti yang ingin bergabung bersama Laskar Sabilillah, DM saya akan sambungkan kepada ketua DPD kabupaten masing-masing. Darah kami sudah mendidih, hai Babilawi. Saya ulangi sekali lagi, selama ini kami diam, selama ini kami menahan diri, selama ini kami mengalah. Bukan karena hal lain, karena kami masih mempunyai pikiran waras dan akal sehat.
yang engkau hadapkan dengan kami adalah saudara-saudara kami sebangsa, yang kalian adu domba untuk maju berada di depan berhadapan dengan masyarakat, dengan PWLS, adalah mukintol botol. Coba kalian turun sendiri. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Para babi lawi ini mempunyai nyali untuk turun sendiri. Wallahi mendidih, darah saya panas. Rasanya sudah tidak sabar untuk berhadapan-hadapan dengan para babi lawi. Ustaz, Anda terhubung. Gunakan headphone untuk meningkatkan pengalaman multitask. Salam. Ingat ya, Rizik Syihab setelah acara ya memainkan playing victim, seolah-olah masyarakat Pemalang dan PWLS yang menggunakan senjata tajam, padahal mereka sendiri, dan itu terbukti ya dari jejak digital. Dari bukti permulaan awal, bagaimana dia memprovokasi, mengadu domba dengan menyerukan untuk mengasah pedang, parang, golok, dan sebagainya. Sekali lagi, kalau tantangan kalian kami iakan, diiakan oleh pribumi, diiakan oleh PWLS, selesai, habis, rata kalian. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya juga, mereka udah kena mental Gus. Jadi serangan, jadi bagusnya langsung ke Balawinya aja Gus. Satu persatu, tanpa melibatkan Muhibinnya, karena Muhibinnya tolol-tolol Gus. Udah tolol banget. Harusnya mereka bekerja dapat duit, mereka malah bayar duit ke para habaib. Goblok itu Gus. Itu tolol itu. Udah nggak dapat duit atas nama takdim, nggak jelas takdimnya apa, dibagi ilmunya apa, nggak jelas. Mereka ada cukong di belakangnya, mereka ada yang ngasih makan. Nggak penting udah Gus, colong satu-satu aja udah keren Gus. Wow, colong satu-satu aja dicolong Gus, nyebar itu enak, keren itu Gus. Sebetulnya kami sudah menutup dalam pengalaman itu. Tapi ini flying victimnya kan hampir sama nih Gus, kayak kilometer 57 nih. Flying victimnya sama nih Gus. KM 50. Ini sama ini Gus, flying victimnya. Tapi sebenarnya maunya dihantam spiritual dulu sih Gus, biar enak gitu. Ini sampai gurunya Lutfi aja yang kejawen tuh Gus, rungkat gue bikin Gus. Ya dibantulah itu dibikin rungkat si Rizik. Lucunya Gus, bikin rungkat aja itu si Rizik. Lucunya si Rizik itu nggak bisa Gus, karena gue terhalang takdir ya.
Kayaknya dia udah ada takdir tersendiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Bojonegoro, salam perjuangan, semangat. Alhamdulillah, tetap semangat. Hari yang baik, bulan yang baik, waktu yang Gus Raden menerima permintaan Anda. Anda terus gunakan headphone untuk meningkatkan pengalaman multicast. Pagi. Bahwa Assalamualaikum 22 tak berlabel Bang TikTok. Guskar, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bunda, sehat Bunda. Oke, waalaikumsalam. Oke, tahan dulu Guskar. Iya, Bu. Biarkan ya Mbah Wow ini melanjutkan narasinya. Silakan. Terima kasih Gus Raden. Terima kasih untuk dulur-dulur semuanya Senusantara. Tentunya malam hari ini, pagi hari ini. Sejarah mencatat hari ini tanggal 23 Juli di penghujung bulan Suro. Kita mulai dari ujung kulon Pemalang. Alhamdulillah malam hari ini mencatat yang selama ini mereka selalu menantang kita, yang selama ini mereka menghujat kita, dan alhamdulillah tadi malam kita buktikan ke semua. Yang jelas kalau membahas mukibin itu nggak penting sih, nggak perlu juga. Itu sampai kiamat pun tetap ya bodoh gitu. Tapi tenang ya. Informasi dari pusat ketok gak sampai setengah tahun Rizik itu kena stroke. Pusatnya pusat. Pusat beneran berani bertarung. Rizik gak sampai setengah tahun itu bisa melakukan sampai. Sementara gitu aja kita tetap. Baik, silakan Guskar. Ya, assalamualaikum. Perintah dari pusat lagi. Ya, Ya. saya baru dapat informasi. Saya sebentar Guskar, saya apresiasi, saya bangga mempunyai saudara seperjuangan Laskar Sabilillah Bojonegoro. Panjenan orang hebat. Monggo silakan Guskar. Iya. Saya dapat informasi mereka sudah mulai ketakutan. Ada kenalan juga kru-kru Waldi FM, Habib yang dari Pekalongan, baik Tegal, sudah ketakutan. Saya rasa kita harus tepat sasaran, tetap tepat sasaran. Kalau bisa, ini kan sudah ada pembisik ke petinggi-petinggi negara. Hanya yang kita masih ragukan ini masih pimpinan Menkumham. Habib Rizik ini hidup atau mati harus dapat, karena ini satu-satunya yang menerima bantuan dari Amerika waktu mau pemilu, dan untuk bantuan Rohingya, tapi separuhnya ternyata untuk ini. Jadi hanya menunggu aja ini, iya apa tidak gitu. Menkumham bulan bintang yang orang Bangka Belitung, kalau kata beliau iya, bergerak langsung. Dikala kata beliau tidak, lebih parah lagi nanti. Karena ini